Ngamban nanyanganan bulan can tanetak ngiau ni kenai mi kedatun ngalang bangun numa ilo ame kekersel laki taman kaun tapen kole lancau kenambaya leto siga kaun ta aluang kata pidang bulal lenau kenai datul liwat kenda atukan mapun puro nino kajo neman silo besi bulok mato jangau doi timo lulu. Di sini mau jelasin bentuk dan bagian folklore telinga panjang suku Dayak itu apa aja. Telinga panjang di sini termasuk dalam folklore setengah lisan. Hal ini dikarenakan bentuknya yang merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Unsur lisan yang terkandung dalam telinga panjang ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan pada masyarakat suku Dayak sendiri. Ada beberapa kepercayaan terkait dengan telinga panjang. Telinga panjang di sini sebagai simbol kecantikan atau sebagai identitas penunjuk umur. Ada juga pendapat bahwa telinga panjang ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain, yaitu binatang. Kepercayaan lain juga menyebutkan telinga panjang menjadi sarana melatih kesabaran. Jika belaung digunakan setiap hari, maka kesanggupan dan kesabaran dalam menahan derita semakin kuat. Belaung adalah anting yang digunakan sebagai beban untuk memanjangkan telinga. Belaung biasanya terbuat dari tembaga berbentuk lingkaran, tetapi gaya, ukuran dan bentuk, serta bahan belaung juga dapat menunjukkan status sosial penggunanya. Halo, saya akan menjelaskan mengenai makna tradisi telingaan alu atau tradisi memanjangkan telinga yang dilakukan oleh suku Dayak. Tradisi telingaan alu ini dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki yang ada di sana. Tradisi ini juga dilakukan oleh para bayi-bayi yang lahir di sana. Suku Dayak merupakan salah satu suku yang unik di Indonesia. Suku ini memiliki berbagai keanekaragaman budaya dan tradisi yang ada. Tradisi memanjangkan telinga di kalangan suku Dayak telah lama dilakukan turun-temurun. Pemanjangan daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelap dari tembaga yang biasa disebut dengan belau. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Tidak semua suku Dayak di Pulau Kalimantan memiliki tradisi ini. Hanya beberapa kelompok saja yang mengenal budaya telinga panjang. Itu pun yang mendiami wilayah pedalaman. Setiap tradisi yang ada pasti memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Tradisi telingaan aru atau pemanjangan telinga yang dilakukan oleh suku Dayak memiliki makna yang unik dan berbeda di setiap daerahnya. Di kalangan Dayak Kayan sendiri, pemanjangan telinga memiliki tujuan lain. Bagi perempuan, tradisi ini menunjukkan identitas kebangsawanan mereka, sekaligus sebagai pembeda. Berbeda dengan masyarakat di desa-desa hulu Sungai Mahakam, yang memaknai tradisi ini sebagai identitas umur seseorang. Karena setiap tahunnya, logam yang ada di telinga akan ditambah seiring berjalannya waktu. Apa fungsi folklore pemanjangan daun telinga cuping panjang suku Dayak di Kalimantan? Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi bagi laki-laki. Di suku Dayak Kayan misalnya, pemanjangan daun telinga cuping panjang yang dilakukan oleh laki-laki ialah untuk menunjukkan gelar kebangsawanan. Tetapi,
Untuk wanita tidak hanya untuk menunjukkan gelar kebangsawanan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia itu adalah budak yang kalah perang atau karena terlilit hutang. Tetapi ada juga anggapan yang menunjukkan kalau pemanjangan daun telinga cuping panjang itu tidak hanya untuk menunjukkan gelar kebangsawanan, tetapi untuk menunjukkan atau melatih kesabaran. Sementara bagi suku Dayak Kenya, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh melebihi cuping telinganya itu di bawah bahu, sementara perempuan boleh melebihi batas dada. Proses pemanjangan cuping daun telinga ini diawali dengan pendidikan daun telinga sejak masih berumur 1 tahun. Setiap 1 tahun akan bertambah ring atau antingnya itu sehingga akan melonggarkan telinganya jadi semakin berat. Gaya anting atau subang perak yang digunakan pun berbeda-beda, yang akan menunjukkan gelar kebangsawanan atau jenis kelamin seseorang. Gaya anting kaum bangsawan tidak boleh dipakai oleh orang-orang biasa. Jadi di suku Dayak Kenya ini, penggunaan anting di telinga akan menunjukkan suatu gelar kebangsawanan seseorang. Gimana sih respon masyarakat terhadap tradisi memanjangkan telinga pada suku Dayak? Telingaan Aru adalah tradisi memanjangkan telinga oleh suku Dayak. Namun, sekarang tradisi ini mulai jarang dilakukan oleh para pemuda-pemudi suku Dayak itu sendiri. Suku Dayak di Desa Pampang, Samarinda Utara sudah akrab dengan perkotaan, tapi banyak yang memotong telinga panjangnya karena berbagai alasan, seperti tidak leluasa melakukan kegiatan sehari-hari, malu, mendapatkan diskriminasi dalam pekerjaan, dan merasa terasing karena berbeda. Di negara Indonesia, yang punya telinga panjang, beranting, dan bertato dianggap anak nakal, juga dicap aneh. Stigma negatif yang diterima oleh suku Dayak karena memiliki telinga panjang menjadi pemicu generasi muda enggan meneruskan tradisi ini. Anak perempuan suku Dayak memotong telinga panjangnya karena kerap menjadi sasaran olokan dan tontonan orang banyak ketika sedang berbelanja di pasar pagi Samarinda. Mereka dicitrakan terbelakang, kuno, primitif, dan tertinggal. Namun, masih banyak juga orang-orang di luar yang kagum dan sangat mencintai budaya memanjangkan telinga oleh suku Dayak. Orang-orang inilah yang sangat menghargai keberagaman identitas dan budaya. Dinas Pariwisata Kota Samarinda pernah menawarkan kepada warga untuk memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi bagi mereka yang mau memanjangkan telinga. Namun, tawaran ini ditolak oleh warga dengan dalih mereka tidak mau anak-anaknya nanti sulit bersosialisasi. Ketika berinteraksi dengan orang lain sebenarnya tidak harus menjadi seragam. Namun, pilihan adalah pilihan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan tradisi telinga panjang suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dari awal hingga saat ini. Yuk simak penjelasannya. Perkembangan tradisi telinga panjang suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dilakukan secara turun-menurun melalui para leluhur ataupun orang tua mereka. Pada zaman dahulu, para wanita suku Dayak Kenyah ini merasa cantik apabila mereka memiliki ukuran telinga yang lebih panjang. Lalu, sebagai pembeda antara mereka dengan binatang, karena pada dasarnya suku Dayak Kenyah ini mendiami hutan. Proses pemanjangan telinga ini dimulai saat mereka masih bayi, dengan cara ditindik, lalu tindik itu ditunggu sampai kering. Setelah kering, dipasang benang dan diganti dengan kayu. Ditunggu sekian lama sampai lubang telinga tersebut mulai membesar. Setelah membesar, ditambah lagi berat beban yang akan dipasangkan di telinga tersebut. Sehingga kian lama ukuran lubang itu semakin membesar. Nah, untuk pemberatnya ini diklasifikasikan menurut strata sosial dari masing-masing orang suku Dayak Kenyah tersebut. Contohnya, untuk bangsawan, maka pemberat yang digunakan itu lebih besar dan lebih berat.
Pemanjangan telinga ini dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Bedanya, jika laki-laki tidak boleh melebihi bahu, jika perempuan sejajar dengan dada. Namun akan sangat sulit untuk menemukan laki-laki suku Dayak Kenyah yang masih menggunakan telinga panjang ini, karena identik dengan pekerjaan yang berat, maka sangat jarang ditemui laki-laki suku Dayak Kenyah yang memiliki telinga yang panjang. Berbeda dengan para perempuan yang hanya beraktivitas di rumah saja. Pada perkembangan modernisasi saat ini, banyak remaja ataupun para orang tua yang sudah mulai memotong telinga panjangnya dengan berbagai alasan seperti malu dan merasa terasing saat bergaul, takut tidak diterima oleh masyarakat luar, tidak percaya diri, dianggap aneh, merasa gengsi, dan bukan pada zamannya. Dan ini biasanya dirasakan oleh para remaja suku Dayak Kenyah yang mulai meninggalkan tradisi ini. Para leluhur mereka pun tidak memaksa mereka untuk mengikuti apa yang sudah ada di sukunya tersebut. Namun, leluhur ini hanya berpesan bahwa ikutilah hal-hal yang baik-baik saja. Pada saat ini, tradisi telinga panjang di suku Dayak Kenyah hanya dilestarikan oleh orang yang sudah lanjut usia saja, hanya untuk sebagai proses menaati, sebagai proses menanti, atau proses mencegah dari kepunahan tradisi telinga panjang suku Dayak Kenyah ini. Sekian dan terima kasih.